Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang melakukan hijrah, pindah dari satu bumi. Maksudnya bumi di sini adalah satu wilayah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Niatnya karena Allah, bukan karena perempuan yang akan dinikahi, bukan karena bisnis. Kalau orang dipindahkan kerja, mutasi kerja dari sini ke negeri anu, wah di sana lebih subur lahannya, kemudian dia pindah ke sana, maka itu bukan disebut hijrah. Sebagaimana perusahaan mengutusnya kerja di tempat anu, itu bukan hijrah. Hijrah ini inisiatifnya dari niat hatinya untuk Allah. Hijrah tempat. Simak surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a alaihi ajruh faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma irhamna bil Quran. Artinya, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrahnya meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah. Maksudnya jelas di sini, hijrahnya bukan karena jalan dunia, bisnis, pekerjaan, tapi benar-benar karena Allah. Benar-benar dia niatnya karena Allah. Umpama, ngapain hijrah dari sini menuju ke Mekah? Jawabannya adalah kami ingin menuntut ilmu sedalam-dalamnya di sana, di samping puas beribadah di Mekah, di Masjidil Haram sepuas-puasnya. Itu karena Allah atau karena bisnis tuh? Yang kayak gitu yang karena Allah saya maksudkan. Ya, ada sahabat kami namanya Pak Kris. Dia hijrah dari Sulawesi, dia tinggalkan usahanya, propertinya. Dia adalah seorang kontraktor, seorang pemborong, dan juga seorang punya usaha properti gitu ya. Dia tinggalkan. Demi apa? Pindah ke Bogor. Anak-anaknya sekolah di Bogor tahfizul Quran dan ilmu Al-Quran. Lalu dia bawa istrinya. Rumah yang di sana dalam program untuk dijual. Apa katanya? Kami belum tahu apa yang mau dikerjakan di Bogor ini. Tapi kami niatkan dampingi anak-anak kami agar mereka jadi. Coba bayangkan Pak. Dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan rumahnya, dan dia pergi kemari, dan dia mengatakan, anak kami setelah beberapa tahun di sini kami melihat peningkatan yang luar biasa, dan saya juga melihat banyak pengajian di sini. Di samping anaknya bisa didampingi, banyak mengikuti kajian-kajian sunnah. Makanya dia tertarik datang kemari. Padahal belum ada kerjaan, Masya Allah. Beransur-ansur beliau boleh membuat usaha banting setir betul. Beliau boleh membuat usaha pisang yang disayat-sayat lalu dijadikan kerupuk, apa namanya itu? Keripik yang kayak gitu ya. Nah, ini sekarang udah dikemas dengan kemasan yang cantik, dan subhanallah udah mulai mengimpor, udah mulai mengekspor. Ya, memang bakatnya ada, ya. Subhanallah, ini namanya hijrah. Coba lihat ayat ini. Lihat ayat ini kembali, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang niat hijrahnya adalah karena Allah. Karena Allah, kayak yang barusan saya ceritakan ini. Yajid fil ardi muraghaman, dia akan menemukan suasana baru, pengalaman baru. Kemudian kathiran wasa'ah, dan dia akan dapatkan kelapangan rezeki. Dijamin oleh Allah lapang rezekinya. Sama dengan para pemuda-pemuda kita, niatnya menikah bukan untuk melampiaskan nafsu syahwatnya saja, bukan. Tetapi niatnya menikah, pertama mengamalkan sunnah, yang kedua menjaga dirinya agar jangan berzina, ya.
Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kehidupan. Allah kasih kehidupan untuknya. Ini dijamin oleh Nabi. Siapa yang menikah untuk menahan dirinya dari zina dan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Persis kayak orang hijrah. Belum tahu nih mau kerja apa nanti di sana. Tapi demi agama, demi engkau ya Allah, karenamu ya Rabb, Allah yang jamin rezekinya ada di sana. Begitu kaum muslimin. Sedikit banyaknya saya juga sedang fikir-fikir nih mau hijrah ke Mekah. Sudah ada 2 apartemen, 2 rumah di 1 apartemen yang mulai saya book sekarang. Saya katakan pada pemilik apartemen, ini nanti akan kami kontrak berapa untuk 1 tahun. Saya akan bawa keluarga besar di sana. Tujuannya apa? Putra putri saya maunya nanti belajarnya di Ma'had Makkah, ya, belajarnya di sana. Kemudian istri-istri saya akan saya ajak untuk menjadi hafizat Al-Quran karena ada di sana syekhahnya. Peluang untuk saya di sana itu sedang Allah bukakan sekarang. Jadi kita pikir, hijrah nggak ya? Hijrah nggak ya? Niatnya bukan mau kerja di sana. Mau kerjakan apa? Masih bingung sekarang ini. Tapi kalau jadi, berarti niatnya menimba ilmu. Niatnya agar anak-anak jadi ulama-ulama yang ilmu mereka dalam. Kalau ini terjadi, ini salah satu di antara niat hijrah karena Allah. Padahal kehidupan kita di Indonesia sedang nyaman-nyamannya istilahnya, sedang empuk-empuknya. Kehidupan di Indonesia kan jauh lebih enak, lebih tenang, udaranya bagus. Di sana panas melulu. Kemudian gersang, nggak ada tempat bermain segala macamnya. Tapi niatnya karena mau apa? Untuk keilmuan anak-anak, untuk lingkungan dan bisa ibadah puas-puas di Masjidil Haram. Jika ini terjadi, ini namanya hijrah karena Allah. Dijamin oleh Allah di sini wasa'atan, rezekinya Allah lapangkan. Itu ya. Sekali lagi niatnya memang betul-betul karena Allah, menimba ilmu, mencari tempat yang lebih aman, yang penuh dengan suasana agama, ya. Atau mungkin saja pindah dari negeri kafir kepada negeri Islam yang telah tegak situ syariat dan aman. Maka itu juga termasuk hijrah karena Allah. Nanti kita pembagian-pembagian hijrah.